Adi tanpa sadar ingin mengeluarkan sakunya, tetapi ternyata pantatnya terbuka dan celananya hilang, jadi tidak ada saku yang tersisa. Dia memandang Tama dengan ngeri, dan bertanya dengan tidak percaya, "Maksudmu, kamu sudah menggali lubang dan menungguku di Jakarta?" Tama mengangguk, dan berkata dengan lantang, "Benar. Ada 4 Earl besar, di Siprus aku menghancurkan 1 dan ada 3 yang tersisa. Dan aku juga tahu bahwa kakek nenekku akan datang ke Jakarta, dan Black Mamba pasti akan mengirim Earl lain, jadi aku sudah menyiapkan situasi dan menunggumu jatuh." Setelah itu, Tama mencibir dan berkata, "Aku hanya tidak menyangka tuan sialan itu akan mengirim pembunuh yang membunuh orang tuaku 20 tahun yang lalu ke Jakarta. Aku telah menunggu hari ini selama 20 tahun. Begitu kata-kata itu jatuh, Tama berteriak lagi, "Guntur akan datang." Dengan keras, petir seperti cambuk jatuh dari langit dan mengenai tangan kiri Adi. Sekarang tangan kirinya berubah menjadi bola kok seperti tangan kanannya. Adi melihat bahwa tangannya sama sekali tidak berguna, dan dia telah lama kehilangan kesombongan sebelumnya. Dia ketakutan, meronta dan berlutut di tanah, menangis dan berkata, "Tama, aku telah hidup untuk Black Mamba hingga saat ini, dan hidupku penuh dengan takdir. Setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, sekarang tangan kananku lumpuh, aku hampir menjadi lumpuh. Aku mohon kau bermurah hati, tolong selamatkan aku." Seringai menghina muncul di sudut mulut Tama, dia menatapnya, dan bertanya dengan tajam, "Pak Tua, ketika kamu membunuh orang tuaku 20 tahun yang lalu, apakah kamu pernah berpikir kamu akan memiliki hari ini?" Hati Adi benar-benar diselimuti ketakutan. Dia hidup selama 156 tahun, secara logis, dia sudah cukup hidup. Bahkan jika dia meninggal, dia seharusnya jauh lebih bahagia daripada kebanyakan orang. Namun, keserakahan manusia tidak pernah mengikuti hukum seperti itu. Faktanya seringkali semakin muda seseorang, semakin tidak takut mati. Tidak sedikit anak muda yang berani melawan orang lain sampai mati pada usia 15 atau 16 tahun. Sebaliknya, mereka yang lebih tua kebanyakan lebih takut mati. Seseorang yang berkultivasi seperti Adi, dan dia juga tidak terkecuali dari realitas dasar ini. Sebaliknya, dia lebih takut mati daripada kebanyakan dari mereka. Melihat Tama sama sekali tidak memiliki belas kasihan, Adi menangis dan berkata, "Tama, aku juga mengikuti perintah saat itu. Lord telah memerintahkan, jadi aku tidak bisa menolak. Jika kamu ingin membalaskan dendam orang tuamu, kamu juga harus membunuh Lord, bukan siapa-siapa sepertiku." Tama menyeringai, "Apa? Sekarang kau akan mengkhianati Lord untuk kemuliaan? Nah, jika kau jujur menceritakan keseluruhan cerita tentang pertemuan itu, aku mungkin akan memberimu akhir yang bahagia, agar kematianmu tidak seburuk itu." Adi tersenyum sedih, dan bertanya kepadanya, "Jika aku menceritakan semuanya, dapatkah kau bersumpah kepada arwah orang tuamu di surga bahwa kau akan menyelamatkanku dari kematian? Jika kau bisa, aku akan memberitahumu semuanya." Bagi Adi, jika dia bisa hidup 1 hari ekstra, itu adalah 1 hari. Jika dia bisa mendapatkan pengampunan Tama karena mengkhianati Lord, maka dia akan memiliki setidaknya 2 tahun lagi untuk hidup sebelum dia mati karena racun. Selama Tama dapat menggunakan roh orang tuanya di langit untuk bersumpah menyelamatkannya, dia juga dapat menceritakan semua yang dia tahu, dan dalam 2 tahun tersisa, dia dapat menemukan tempat sepi dan menunggu kematian dengan tenang. Tama benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang kisah di dalam Black Mamba, tetapi dia tidak membiarkan dirinya melepaskan Adi, dan dia tidak membiarkan dirinya bersumpah atas nama orang tuanya tetapi mundur. Oleh karena itu, tanpa ragu, dia langsung menolak, "Apakah kamu mengatakannya hari ini atau tidak? Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Jika kau mengatakannya, kau bisa mati lebih mudah. Jika kamu tidak mengatakannya,
aku akan membiarkanmu menderita semua rasa sakit sampai hidupmu berakhir." Setelah itu, Tama merentangkan tangannya, melihat ke langit, dan berteriak, "Guntur akan datang." Tiba-tiba, guntur lain datang. Dia memotong tepat di kaki kanan Adi, dan memotong pergelangan kakinya menjadi bara hitam. Wajah Adi meringis kesakitan, dan dia berteriak. Pembuluh darahnya meledak di sekujur tubuhnya, dan dia meraung tak terkendali, "Tama, bahkan jika kamu membunuhku, setelah aku mati, kamu tidak akan pernah tahu detail kematian orang tuamu. Kau tidak akan pernah tahu mengapa orang tuamu mendapat masalah. Aku tidak tahu monster seperti apa yang kau hadapi. Aku akui bahwa metodemu sangat kuat, tetapi di hadapan Lord, kau memiliki semua keterampilan yang sepele." Tama berkata dengan dingin, "Tidak masalah jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Cepat atau lambat aku akan ingin membunuh Lord dengan tanganku sendiri. Pada saat itu, aku tidak akan menahan siapapun yang terkait dengan kematian orang tuaku di Black Mamba." Setelah selesai berbicara, Tama tidak menunggu reaksinya, dan berteriak lagi, "Guntur datang." Saat berikutnya, kaki kiri Adi benar-benar dihapuskan. Saat ini, dia telah menjadi orang yang tidak berguna tanpa tangan atau kaki. Ariana dalam kegelapan tidak tahan melihat situasi tragis ini. Melihat Adi yang selalu bangga menderita kesulitan seperti itu, dia juga pasti merasakan semacam intoleransi dan simpati padanya. Tapi dia tahu bahwa Adi akan mati hari ini. Kekuatannya masih jauh dari Adi, dan Adi memiliki senjata ajaib, tetapi dia tidak. Bahkan Adi bukanlah lawan Tama. Bahkan jika dia keluar untuk membantunya, dia hanya bisa mati bersama. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Lord 30 tahun yang lalu. Matanya berbinar, dan dia dengan cemas berteriak di dalam hatinya, "Adi, cepatlah. Buka Istana Niwan." Istana Niwan adalah tempat di mana 9 kebenaran Dao berada dalam latihan Tao. Beberapa orang mengatakan bahwa Istana Niwan adalah kelenjar pineal dalam anatomi manusia, yang dapat mengeluarkan berbagai hormon dan memiliki efek metafisik yang sangat halus pada tubuh manusia. Namun seiring bertambahnya usia, fungsinya sendiri perlahan akan merosot dan lambat laun menjadi hiasan. Jika seseorang yang dapat mengolah Tao dapat membuka kembali tempat ini, itu berarti membuka dunia yang sama sekali baru. Membuka Istana Niwan mengacu pada penggunaan energi spiritual untuk membuka Istana Niwan di pusat otak. Istana Niwan juga disebut dantian atas. Secara umum, mudah untuk membuka dantian bawah, dan tidak sulit untuk membuka 8 meridian. Namun, hanya biksu dengan kekuatan sangat tinggi yang dapat membuka Istana Niwan. Namun, bagi penganut Tao, tempat ini adalah tempat tertinggi dari 9 Dao sejati, dan disinilah kesadaran spiritual manusia lahir. Jika kamu membuka Istana Niwan dan berkultivasi dengan cara yang benar, kamu tidak hanya akan dapat menguasai kekuatan yang lebih kuat dan misterius, tetapi kamu juga akan dapat memisahkan kesadaran spiritual dari tubuhmu dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Namun, sebagian besar klaim ini hanya tercatat di beberapa buku Tao. Tetapi jika ada yang pernah membuka Istana Niwan dengan kekuatannya sendiri, mungkin sulit menemukan beberapa di antara 7 miliar orang. Bahkan Tama tidak tahu cara membuka Istana Niwan. Tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, bahwa menguasai aura hanyalah elemen masuk yang sangat mendasar bagi para biksu, dan hanya setelah membuka Istana Niwan seseorang dapat dianggap sebagai biksu sejati. Namun, dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, tidak ada ide tentang bagaimana membuka Istana Niwan. 4 hitungan, termasuk Adi dan Ariana, sebenarnya gagal membuka Istana Niwan. Namun, 30 tahun yang lalu, Lord menggunakan kekuatan gaibnya yang besar untuk membuka paksa Istana Niwan untuk 4 Earl. Lord secara paksa membuka Istana Niwan mereka,
yang tidak membantu mereka dalam hal kultivasi. Namun, Lord menghabiskan beberapa tahun, meninggalkan susunan istana Niwan yang sangat besar di masing-masing empat. Selain itu, Lord juga mengajari mereka metode mental. Di saat krisis, mereka dapat membuka formasi di istana Niwan dengan pembacaan diam dan beroperasi di dalam hati mereka. Menurut dewa, jika mereka berempat dalam bahaya hidup dan mati, mereka menggunakan pikiran mereka untuk membuka istana Niwan dan mengaktifkan formasi di istana Niwan. Formasi itu dapat membantu mereka menyadari kematian tubuh dan kehidupan dari jiwa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.